Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Kasana, SDN 2 Gedung Soko, JGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Gedung Soko. Terima kasih kepada undangan ibu-ibu dari SDN 2 Lindungan dan dari SDN 4 Pelang. Terima kasih waktunya telah hadir pada acara diseminasi budaya positif. Ini adalah untuk melengkapi tugas CGP. Jadi kami disuruh untuk diseminasi, jadi memberikan materi yang kami dapat di modul untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep inti budaya positif. Jadi yang ada di modul itu isinya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelumnya mohon maaf, di sini bukan saya menggurui, bukan ya. Jadi ini sekedar berbagi, karena di sini saya yang dahulu tahu materi ini, jadi saya harus menyampaikan kepada teman-teman semua. Kita awali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, apa sudah pernah mendengar tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi pembelajaran itu ada yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat pada murid, ya betul, atau siswa. Kalau Bapak Ibu lebih cenderung ke pembelajaran yang mana? Ada yang mau berpendapat? Lebih ke apa, Bu? Ke student center. Jadi kalau ke student center itu sudah pembelajaran berpusat pada murid. Jadi itu sudah menggunakan paradigma baru, ya. Sudah bagus sekali. Jadi itu nanti yang akan diterapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita pembelajaran dengan berpusat pada siswa. Yang mana pembelajaran ini itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tahap itu lebih ke kita lebih ke untuk kepentingan siswa. Jadi yang kita utamakan itu kita memenuhi kebutuhan siswa, bukan keinginan guru itu mengajar dengan mungkin ceramah saja, bukan begitu, tapi kita lebih berpihak kepada siswa. Kebutuhan mereka itu apa? Jadi guru tidak hanya memaksakan egonya untuk seperti ini, tidak seperti itu. Jadi kita fasilitasi siswa kita untuk
melakukan pembelajaran apa yang diinginkan mereka, seperti itu. Untuk pembelajaran baru, paradigma baru ini itu lebih ke profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ini banyak ya. Bisa berakhlak mulia kepada alam semesta dan sebagainya. Kemudian ada dimensinya lagi mandiri. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, inilah yang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi diharapkan nanti kalau apabila kita dahulunya itu dalam belajar, dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita masih menggunakan cara-cara yang lama dengan paradigma yang lama, kita diharapkan nantinya bisa merubah sedikit demi sedikit. Jadi kita nampung apa sih kebutuhan siswa itu. Jadi kita lebih berpihak kepada siswa. Selanjutnya, miskonsepsi terhadap teori kontrol. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah ilusi ya. Ilusi itulah apa ya? Sesuatu yang tidak sesungguhnya. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya hal itu tidak benar. Jadi pada dasarnya kita itu biasanya memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau misalnya murid itu berbuat kesalahan, kemudian guru seperti ini, kamu harus seperti ini ya. Kita seakan-akan bisa mengontrol murid kita. Sebenarnya itu tidak ya. Jadi kontrol perilaku itu semua bisa jadi yang kita lakukan itu tidak disukai oleh anak tersebut, tidak disukai oleh murid kita. Jadi nanti kalau mereka sudah mungkin kita tidak di situ, mereka bisa melakukan pelanggaran lagi. Jadi sebenarnya itu hanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita itu memberi penguatan, kita membujuk murid kita untuk berbuat hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Tapi usaha itu dalam jangka tertentu tadi, ketika kita lengah atau dan sebagainya, murid kadang kembali melakukan hal-hal yang tidak tepat. Jadi ilusi tersebut sebenarnya tidak benar, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua hal tersebut benar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak apa yang kita bujuk tadi, menjadi ketergantungan. Jadi mereka seakan-akan selalu pengen hal itu terulang lagi. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu
tidak benar. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, bahwa orang-orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, malah menyebabkan hal yang negatif. Semua tadi adalah sebuah ilusi. Jadi keyakinan kita itu sebenarnya ada hal yang salah. Nah, ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Jadi sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda menurut teori kontrol. Jadi semua orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya peserta didik kita ada di dalam kelas, itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada yang suka mungkin menggambar, yang lainnya beda, sukanya mungkin mendengarkan ceritanya Bapak Ibu guru. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamakan semua langsung diberi materi seperti itu, Bunda. Jadi anak itu ada mempunyai kebutuhan masing-masing. Okay? Ada yang sukanya mendengarkan, ada yang suka melihat, mungkin kalau pembelajaran suka ditayangkan video, ada yang suka bermain, mungkin ya caranya bermacam-macam. Jadi kebutuhan itu sebenarnya berbeda sesuai teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda sesuai teori kontrol. Jadi misalkan kita saja ya, mungkin melihat suatu rumah atau gedung. Nah, seseorang melihat rumah mungkin melihat nampak dari luarnya seperti ini. Ada yang melihat jendelanya seperti ini. Ada yang melihat tamannya. Jadi kita mempunyai pemikiran masing-masing. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Padahal terhadap suatu objeknya sama, tapi gambarannya berbeda-beda. Yang dilihat itu berbeda-beda sesuai teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sesuai stimulus respon. Bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita sesuai teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kita itu tidak bisa ya mengubah. Orang itu mempunyai pandangan sesuatu, itu kita ubah pandangannya, itu hal itu seperti ini, tidak bisa kita ubah karena orang itu punya pandangan masing-masing. Nah, yang kita lakukan itu bukan kita mengubahnya, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tersebut ya. Jadi bukan kita mengubah pandangannya, tapi kitalah yang berusaha untuk memahaminya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Bahwa semua perilaku memiliki tujuan sesuai teori kontrol. Misalnya, untuk siswa kita melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak baik,
misalnya di kelas melanggar apa gitu ya. Jadi ramai. Kita tidak boleh langsung kamu ini kok ramai, tidak seperti itu. Jadi anak itu kita telusuri dulu, kenapa kamu ramai. Jadi dicari ininya dulu, dicari sumbernya. Jadi dia itu pasti punya tujuan. Mungkin anak ini sudah capek atau apa, atau bisa jadi dia memang mencari perhatiannya bapak ibu guru, kan bisa seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan perbuatan buruk itu adalah ini kamu merasa kamu melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Tapi kita lebih cenderung introspeksi, kamu melakukan ini pasti ada tujuannya. Jadi anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, karena apapun itu yang dilakukan pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sesuai teori kontrol. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa ya mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tidak, tapi diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain sesuai stimulus respon, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, teori kontrol. Sama saja seperti yang tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal sesuai stimulus respon. Jadi ketika kita membujuk anak-anak kita, anak-anak kita tidak mau, lama-kelamaan yang kita lakukan apa? Kita bisa memaksa mereka, bisa kadang menghukum mereka. Ayo cepat, nah itulah. Ya, sesuai teori kontrol itu yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita lebih cenderung berkolaborasi dengan anak didik kita. Kita tidak sendiri melakukan itu tadi. Ketika dibujuk tidak mau, kita memaksakan, bukan begitu. Tapi anak itu kita dekati, kita ajak ngomong, kemudian apa pemecahan dari masalahnya, biar kita berikan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, yang terakhir, model berpikir menang kalah sesuai stimulus respon. Jadi kalau berpikir menang kalah itu seakan-akan kita itu selalu benar, guru selalu benar. Tapi siswa itu ketika melakukan kesalahan dia pasti bersalah. Jadi gurulah yang menang, siswa yang kalah. Jadi hal tersebut dipatahkan oleh teori kontrol bahwa model berpikirnya menang-menang. Maksudnya bagaimana? Ketika anak melakukan kesalahan, itu guru berkomunikasi supaya anak tersebut bisa berusaha untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian gurunya itu berusaha mencari solusi. Nah, jadi seperti itu. Inilah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Wah, semuanya ngantuk ini kayaknya. Ngantuk. Siang-siang ngantuk ini. Kayak ngopi. Waduh. Mau dia lihat apa ini? Ya. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ya semangat ya, siang-siang jam rawan. Harus semangat dulu. Iya. Jargonnya apa ini? SDN 2 Gedung Soko. Luar biasa. Luar biasa.
Siang-siang masih semangat nih. Ya, lagi SDN 2 kita suka luar biasa. Gak apa-apa itu sambil cemil-cemil nih, apa yang ada. Selanjutnya, sambil liar-liar. Ini nih Bapak Ibu, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan apa Bapak Ibu? Disiplin dengan apa? Tidak disiplin, ya. Biasanya kalau disuruh disiplin berarti ada apa? Ada peraturan, ya. Ada aturan. Biasanya ada aturan, kemudian ada peraturan, ada setelah itu ada hukuman. Biasanya peraturannya harus memakai seragam lengkap. Ketika anak tidak memakainya, maka kita biasanya diberi hukuman. Ini disiplin positif itu mengajarkan bahwa kebanyakan orang ini menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif yang paling terakhir kita lakukan. Kalau perlu dilakukan, kalau bisa ya, tidak sama sekali ya, hukuman itu. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Cara penerapan disiplin mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan itu kalau di sekolahan ya sesuai profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai kebajikan yang kita anut di dunia pendidikan. Jadi disiplin itu tidak lebih ke hukuman, ke peraturan, betul, tapi mengajarkan anak itu supaya bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran yang ada pada dirinya sendiri. Ketika dia melakukan mungkin hal yang kurang benar, itu nanti diharapkan dari perilakunya itu tumbuh kesadaran dari dalam supaya dia mau bertanggung jawab. Jadi bukan kita sebagai guru itu yang mendisiplinkan mereka, memberi hukuman, memberikan sanksi, tidak, tapi lebih diberikan motivasi, tapi yang dari dalamnya, motivasi intrinsik. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, karena disiplin dirinya sudah terbentuk, jadi dia melakukan sesuatu sudah tahu mana ini hal yang benar dan tidak. Jadi disiplin diri ini sudah dapat mengontrol diri, bukan hanya siswa ya, Bapak Ibu guru juga bisa untuk disiplin positif. Yang ketiga, disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau bisa pujian atau hukuman. Jadi dia sudah bisa menyadari motivasi internal ini untuk disiplin
positif, bukan karena mentaati aturan yang kemudian dikenakan sanksi atau hukuman, tapi cenderung dia sudah mempunyai motivasi internal di dalam dirinya. Selanjutnya, ngantuk lah ini. Masih semangat nih. Ini sepinya itu memperhatikan apa ngantuk ya? 50-50 ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikannya seperti tadi ya. Ini beberapa institusi atau organisasi pendidikan. Ada di sekolah ini apa profil belajar Pancasila seperti tadi nih, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada juga organisasi IPO Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Ini juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Sikap muridnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga 9 pilar karakteristik karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ini juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mempunyai kebutuhan dasar. Kita memiliki keinginan apa gitu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kesemuanya itu harus terpenuhi. Gimana kalau tidak terpenuhi? Ya akibatnya apa? Bisa melakukan hal-hal yang negatif. Tuh, misalnya dia kurang kasih sayang, waduh. Ya, kalau kurang kasih sayang atau kurang kebebasan, nah itu nanti bisa ya. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak tercukupi, bisa melakukan hal-hal yang bernilai negatif. Jadi kebutuhan ini ada pada semua manusia, tidak hanya pada murid kita, tapi pada Bapak Ibu guru juga semua ini ada 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup itu apa? Yakni betul makan, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan dan ketenangan. Nah, kalau misal saja orang yang
lewat lalu-lalang apa ya namanya, dia tidak memakai pakaian loh ya, pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena memang nilai negatif itu akan muncul. Kenapa? Karena kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Begitu juga murid kita Bapak Ibu. Ketika ketika murid kita itu di kelas ngantuk, kita tidak boleh langsung marah-marah. Kamu ini di kelas ngantuk, bukan begitu, tapi kita tanyakan kenapa ini kok ngantuk ya? Oh ternyata tadi pagi tidak sarapan tuh ya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ketika siswa kita di kelas ada yang menyendiri, dia mungkin tidak mau dengan kelompok lain, dia seperti dipencilkan. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi kita nggak boleh semerta-merta menyalahkan kok dia itu malas-malesan, nggak mau ini. Jadi ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, bahwa dia tidak bisa menjadi bagian dari kelompok Bapak Ibu. Jadi guru harus tanggap, mengetahui kebutuhan murid kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ini lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada murid kita kadang itu dia suka maju ya. Ada nggak suka ketika diberi pertanyaan suka langsung menjawab, suka langsung maju ya. Dia sebenarnya ini ada kebutuhan penguasaan. Dia berkeinginan untuk dianggap. Dia juga mungkin berprestasi atau dia lebih cenderung bisa memimpin. Jadi jangan ketika ada anak-anak kamu tuh maju-maju gantian, tidak begitu ya. Jadi kebutuhannya ini terhadap penguasaan. Selanjutnya keempat, kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan. Anak tidak boleh dipaksa. Kamu harus seperti ini ya. Dia juga mempunyai kebebasan. Mungkin sudah capek, jenuh di kelas, dia mempunyai kebebasan. Bu, saya pengen belajar cara seperti ini. Selama itu baik, tidak masalah ya. Jadi kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi. Anak juga mempunyai kebutuhan kebebasan ya. Jadi kita tidak boleh membelenggunya. Kita harus, bukan kok anak harus diam, duduk tenang mendengarkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak juga mempunyai kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi anak-anak juga butuh akan kesenangan. Ketika di kelas dia suka bercanda sama temannya. Jangan langsung kita menjustis anak kok rame saja boten ya. Jadi anak juga memang punya kebutuhan kesenangan. Dia itu juga butuh humor, butuh bercandaan, bisa dengan gurunya ya. Jadi itu memang kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena tidak nyaman, karena takut akan hukuman. Saya akan datang pagi karena saya takut nanti dihukum. Nah ini motivasi ini lebih ke eksternal, lebih dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang. Anak mungkin melakukan sesuatu, aku belajar sing rajin biar nilaiku baik. Dia ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat piala. Nah, itu masih motivasi eksternal, masih dari dalam. Ada embel-embelnya, bukan dari dalam, bukan masih belum dari dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah Bapak Ibu motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri sendiri. Jadi ketika anak itu, aku pengen belajar yang rajin supaya nilaiku bagus nanti, dia tidak ingin embel-embel aku supaya dapat piala, tidak. Atau kalau aku nanti tidak belajar rajin, aku dimarahin oleh orang tua modern. Tapi sudah lahir dari dalam dirinya. Kalau belajar yang rajin, nanti itu mendapat ilmu dan untuk bekalnya dia sendiri. Inilah yang kita harapkan dari dalam diri anak-anak didik kita. Hendaknya seorang guru berupaya meminimalisir motivasi eksternal dan menumbuhkan motivasi internal yang ada di dalam diri seorang murid. Dan guru menghindari hukuman. Juga kalau memberi penghargaan yang berlebihan itu juga nanti membuat anak-anak seperti ketagihan gitu. Nanti kalau melakukan sesuatu yang baik, aku tidak diberi penghargaan, dia akan minta suatu saat atau kecewa ya. Jadi makanya kita bangkitkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak-anak. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sudah tahu apa itu hukuman? Belum. Gak pernah menghukum ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hukuman ini Bapak Ibu, jadi ketiga hal ini ada bedanya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Kamu keliling lapangan, nah itulah hukuman. Tiba-tiba, buatan ada peraturan dan sebagainya, moro-moro dihukum. Nah itu tadi ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu sebelumnya kalau dalam sholat itu digitukan, ya. Kemudian bersifat satu arah. Guru saja yang lebih mendominan, anak anak tidak diberi wewenang, bersifat cuma satu arah. Kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Hukuman itu bisa yang tadi lari, itu berarti hukuman apa? Betul, ini hukuman fisik. Kalau hukuman psikis ini pun apa? Memarahi, betul. Padahal ya, memarahi anak-anak itu nanti mendarah daging, mendarah daging. Jadi nanti itu bisa ingat terus. Saya pun juga pernah seperti itu. Ketika dimarahi ingat terus. Jadi hukuman ini
sebaiknya tidak kita lakukan untuk anak didik kita. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Jadi dia sudah terencana sesuai peraturan. Ada peraturan, maka ada konsekuensi. Kalau kamu melanggar peraturan ini, maka ada konsekuensinya. Ada suatu sanksi gitu ya, konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap saja walaupun ada aturan, kemudian ada sanksi, murid tetap tidak nyaman. Kalau tadi hukuman kan nggak tahu, tiba-tiba saja langsung gitu ya. Tapi walaupun ini dikonsekuensi, sudah terencana, sudah ada aturannya, tapi murid juga tetap tidak nyaman ya. Sikap guru selalu memonitoring murid. Guru ini kayak mata-mata muridnya terus gitu ya, memonitoring muridnya. Anak ini melakukan kesalahan tidak, jadi itu konsekuensi. Yang ketiga ini, inilah hal baru, dinamakan restitusi. Saya juga baru mendengar hal ini ya. Restitusi apa itu? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak salah, itu dicari sumber permasalahannya dulu. Kenapa? Ya. Kemudian ditanyakan, kamu melanggar hal apa? Nah, nanti lama-lama anak itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan tindakan apa gitu. Jadi anak akan diberi solusi, akan tahu solusi dari permasalahannya itu apa gitu. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kolaboratif itu apa? Kerja sama. Jadi ada guru sama siswanya itu bekerja sama untuk mencari solusi, bukan dibiarkan anaknya salah bisa gimana boten, tapi gurunya mengarahkan. Gurunya nanti lama-lama anak tahu, oh aku itu nyontoh, ternyata solusiku masalahnya saya nggak belajar, nanti dicarikan solusinya apa nanti supaya kamu tidak nyontoh lagi. Oh saya belajar dengan rajin gitu ya. Kemudian lima posisi kontrol seorang guru. Ada namanya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Direktur lainnya. Ya. Jadi 5 posisi kontrol. Manajer bukan direktur ya di sini. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira yang sering kita lakukan terhadap anak didik kita sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Apa? Ada yang pemantau, ada juga yang sebagai teman. Betul, ada yang sebagai teman dari hati ke hati. Ya. Kemudian ada juga yang kadang bapak-bapak ibu yang dulu itu ya suka sebagai penghukum. Kalau saya ingat sekolah saya dulu ya, ada moro-moro dihukum kayak gitulah. Bapak ibu, ini adalah posisi kontrol yang sering kita lakukan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selain ini ada yang sebagai manajer. Beri contoh dulu ya. Nah, ini contohnya. Ada suatu kasus, siswa ini tidak memakai kaos kaki saat upacara. Dia tidak pakai kaos kaki.
Nah, kalau sebagai penghukum seperti ini biasanya, gurunya hormat kepada bendera setengah jam. Nah, itulah sebagai penghukumnya. Siswanya tidak pakai kaos kaki ketika upacara, disuruh menghormat ke bendera setengah jam. Nah, inilah gurunya sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah seperti apa? Ya, berapa kali ibu bapak ini harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak ini. Anak itu nanti akan merasa bersalah kalau kita katakan seperti itu. Ya, di dalam dirinya akan merasa bersalah. Nah, itulah posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman biasanya seperti ini. Ayolah ikuti aturan sekolah. Kayak seperti merajuk begitu ya. Sebagai teman, tolong bantu ibu bapak, gitu. Ya, sekali ini saja, sudah tidak apa-apa lah. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, seakan-akan kita itu sebagai temannya, dia melakukan kesalahan murid kita, tapi kita ya sudahlah, besok jangan begini lagi. Nah itu, biasanya kan gitu ya, tumbuh di dalam hati kita. Itu kita sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, lebih ke teman kepada murid-murid kita. Selanjutnya sebagai pemantau, seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri kaos kaki di koperasi sekolah dan jangan diulang lagi. Itu pemantau. Jadi siswanya melakukan kesalahan, kemudian ada konsekuensinya, disuruh membeli kaos kaki ya. Jadi ini sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai apa? Tadi manajer. Inilah Bapak Ibu yang diharapkan kita semua nanti berbenah diri supaya bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu bukan direktur, pemimpin ya. Jadi seperti ini. Mungkin ketika siswanya tadi kan melanggar dan pakai kaos kaki. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi guru menanyakan kesalahannya apa. Kemudian setelah tahu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi bukan gurunya yang memberi solusi, tapi dia siswanya itu akan memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Guru menawarkan. Jadi mungkin besok saya selalu akan pakai kaos kaki atau apa gitu ya. Jadi ini sebagai manajer, guru memfasilitasi supaya murid-murid itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa itu keyakinan? Keyakinan tentu yang kita yakini. Kenapa kok menggunakan kata-kata keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Keyakinan. Kenapa mboten kita terapkan peraturan kelas? Peraturan anak-anak harus gini, begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Ada yang pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Ada yang sudah? Belum. Masih peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu nanti yang kita coba terapkan.
Nah, inilah cara membentuk keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, masih masih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal masih menyeluruh ya, apa saja gitu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu dia tidak boleh ada kata-kata negatif. Misalnya dilarang peraturan dilarang dilarang menyontek, betul. Dilarang menyontek. Di dalam keyakinan kelas tidak ada kata-kata seperti itu, dilarang menyontek. Kalau di dalam keyakinan kelas itu nanti bisa dengan kata-kata jujur seperti itu. Atau dilarang tidak boleh membuang sampah. Nah, tidak boleh di dalam keyakinan kelas menggunakan kata-kata tidak boleh atau dilarang. Bolehnya itu diganti dengan kalimat positif. Membuang sampah di tempat sampah, begitu. Jadi keyakinan itu berupa pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah dihafal. Jangan panjang. Gini ya, kan namanya keyakinan kelas itu diyakini anak-anak dan dihafal. Anak itu hafal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Keyakinan kelas di kelas 5 berbeda dengan keyakinan kelas di kelas 4 dan kelas-kelas yang lainnya. Kenapa? Karena sesuai kondisinya masing-masing ya. Tidak bisa dipukul rata. Anak berkebutuhannya apa itu? Masing-masing kondisi kelas, sesuai masing-masing kondisi kelas. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bukan Bapak Ibu guru yang membuatnya. Jadi anak-anak itu punya keinginan kelasnya seperti apa. Nah begitu, mungkin saling menjaga hiasan kelas itu sudah merupakan keyakinan. Dia meyakini bahwa kelasku nanti kalau bersih, indah, ya tak jaga hiasannya gitu. Jadi sudah dari keinginan murid-murid itu sendiri di dalam kelasnya. Yang terlibat ya semuanya itu tadi, wali kelasnya sama siswanya yang membuatnya, bukan guru yang membuat, tapi bersama-sama siswa. Cara pembentukannya itu bisa dengan cara Bapak Ibu ya seperti ini, bisa menggunakan apa istilahnya ya, post-it atau sticky note ya, bisa seperti ini. Nanti anak-anak bisa dibagikan, kemudian satu anak satu saja keyakinan kelasnya. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Dituliskan. Mungkin ingin jujur, menghormati antar teman, boleh. Bukan nanti kalau anak-anak menuliskan kalimat negatif seperti tidak boleh ramai, guru mengarahkan ya. Jadi menuliskannya dengan kalimat positif, dengan pernyataan-pernyataan positif gitu. Kemudian kalau sudah ditulis semua, ditempelkan. Kalau sudah ditempelkan, nanti kalau ada yang sama itu dieliminasi gitu ya, karena sama ya. Kadang kan sama satu anak dengan yang lainnya, kadang ada yang sama. Kemudian kalau sudah terbentuk semuanya, itu bisa ditempelkan seperti ini. Kemarin saya baru membuat keyakinan kelas. Kalau sudah ditempelkan sedikit saja ya, itu dihafalkan. Kalau sudah ditandatangani bahwa mereka itu benar-benar membuat keyakinan kelas bersama-sama dan ditaati bersama-sama. Maksudnya dijalankan bareng-bareng gitu ya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi.
segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada suatu proses dialog restitusi itu, bukan langsung guru siswa melakukan kesalahan guru menghukum atau ada perspektif. Restitusi itu lebih ke proses dialog antara guru dengan murid supaya muridnya itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan supaya dia bisa mandiri. Ya, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi seperti ini. Biasanya yang diucapkan, tidak ada manusia yang sempurna lah gitu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu itu lebih ke menstabilkan identitas. Kemudian langkah selanjutnya itu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Jadi anak itu melakukan suatu kesalahan pasti punya alasan. Kita validasi tindakannya. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, kita tanyakan dari kesalahannya tadi, apakah ada cara yang efektif supaya bisa memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan keyakinan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi anak itu melanggar apa? Apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Keyakinan apa yang kita sepakati? Bayangan tentang kelas yang ideal. Jadi setelah dia tahu bahwa keyakinan kelas yang mana yang dia langgar, kemudian dia bisa memperbaikinya. Oh, berarti saya harus seperti ini. Gitu. Itulah segitiga restitusi. Ini adalah contoh saya melakukan konkret untuk segitiga restitusi. Contohnya seperti ini, ya. Selamat pagi, Mbak Dia. Pagi, Bu. Tahu mengapa Mbak Dia dipanggil ke sini? Janji tadi pagi ada laporan dari ketua kelas kalau sampean habis berantem. Ya, Bu, saya rasa dengan Anda. Kenapa, Ustaz? Kadang terus-menerus menyontek saya saat ulangan. Kalau memang seperti itu, bila ibu di posisinya seperti Mbak Dia, ibu juga pasti merasakan hal yang sama. Tadi, apa yang kamu lakukan terhadap Adam? Saya maki-maki Adam, dan sadar saya memperkasihnya. Pasti kalau kamu berbuat seperti itu ada alasan. Selamat pagi, Mbak Dia. Pagi, Bu. Tahu mengapa Mbak Dia dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Ya, janji tadi pagi ada laporan dari ketua kelas kalau sampean habis berantem. Ya, Bu, saya rasa dengan Adam. Kenapa, Ustaz? Adam terus-menerus menyontek saya saat ulangan. Kalau memang seperti itu, bila ibu di posisinya seperti Mbak Dia, ibu juga pasti merasakan hal yang sama. Tadi, apa yang kamu lakukan terhadap Adam? Saya maki-maki Adam, dan sadar saya memperkasihnya. Pasti kalau kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Coba alasannya apa? Ya, Bu, soalnya saya sudah susah payah mengerjakan, tapi malah justru telah sama Adam. Adam tidak mau berusaha.
Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak mencelakainya. Kamu hanya marah dan meledak mejanya. Tapi coba kamu pikirkan, apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Dari menghormati anak aman. Nah, betul. Setelah melakukan hal tersebut, sedih tidak? Sedih sekali, Bu. Karena itu sudah menjadi keyakinan kelas. Baik, menurut kamu keyakinan kelas itu penting. Saat kamu marah, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya harus lebih sabar lagi. Kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Ya, Bu. Saya akan memperbaikinya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar dan jika ada teman yang memprotek, saya akan melaporkan ke guru. Bagus sekali. Mulai kapan akan melakukan hal tersebut? Mulai hari ini. Berarti mulai hari ini dia sudah siap memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Sekarang dia bisa kembali ke selamat pagi, Mbak Dia. Pagi. Itu tadi contoh saya sedang melakukan restitusi terhadap salah seorang anak yang mana ulangannya dicontek. Kemudian dilakukan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Terima kasih. Demikian materi terakhir. Penutupnya bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana dalam perjalanan dirinya sebagai sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka bisa bertanggung jawab. Nah, demikianlah diseminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih sekali atas kedatangan teman-teman yang sampai selesai bisa mengikuti acara ini dengan baik. Terakhir kami mohon semuanya ini tentu perbaikan. Kita semua memang sedikit demi sedikit melakukan pembaharuan, yang mana mungkin kita tadinya melakukan pembelajaran yang kurang berpihak kepada murid, kita sedikit demi sedikit memperbaiki perilaku kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, mungkin ditutup dengan doa mohon bantuannya Bapak Warnajine selaku guru agama Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, supaya acaranya berkah. Mari kita tutup acara pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. قد شهد الحمد لله لم يكن عمله ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكرم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus kedua, Kurang semangat satu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus kedua, Alhamdulillah, sehat semua. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Iya. Benar-benar tahu ya. Jadi, keyakinan kelas itu seperti peraturan ya. Di sekolah kita kan ada peraturan. Sampai pernah tahu ya? Ada peraturan ya. Seperti apa kalau peraturan itu? Disuruh kan ya. Misalnya peraturan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan kelas. Tidak boleh memakai baju yang tidak sesuai seragam. Nah, misalnya begitu. Dilarang bertengkar sama teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi anak-anakku, kalau keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatifnya. Ya sama seperti peraturan kelas, tapi tidak ada kalimat negatifnya. Iya, kalimat negatif itu apa tuh? Misal ada kata-kata tidak atau tidak boleh, jangan ya. Tidak ada seperti itu. Jadi ini keyakinan kelas ini berupa kalimat positif ya. Kita melakukan ini bersama-sama, tapi tidak menyuruh seperti itu ya. Tidak menggunakan kalimat negatif. Nah, keyakinan kelas ini kalau aturan sekolah, peraturan sekolah itu kan dibuat oleh sekolahan ya, sampai tidak ikut membuat ya. Sudah ada seperti itu, sampai tinggal mentaati. Karena keyakinan kelas itu kita membuat bareng-bareng. Bu, saya pengen kelas kita seperti ini. Nah, itu. Sampai punya keinginan seperti apa? Guru juga punya keinginan. Oh, ternyata ini kita laksanakan bareng-bareng ya. Keyakinan ini kita lakukan bareng-bareng, kita buat bareng-bareng, disepakati bareng, dan dilaksanakan juga bersama bareng-bareng ya. Supaya apa Bu? Nanti kelas kita menjadi senang, menjadi pelajarannya semakin bagus sekali ya. Oke. Siap membuat keyakinan kelas? Ya. Caranya gimana Bu? Bareng-bareng Bu. Betul, bareng-bareng kita buat. Nanti saya bagikan kertas sticky note ini namanya ya. Bagikan ini sampai bisa menuliskan. Siapa yang sampai pengen seperti apa kelas kita? Nanti mungkin kelas apa? Pensil kelas apa ya? Dituliskan saja di sini. Nanti kalau sudah tertuliskan, sampean saya suruh untuk menempelkan di kertas ini yang sudah saya tempelkan di papan tulis. Terus kita bareng-bareng membahasnya ya. Oke. Sekarang sampai keluarkan alat tulis sampean. Sudah paham dong membuat keyakinan? Nanti kalau belum paham silakan saya tanya lagi ya. Jadi membuat keyakinan kelas kita itu nanti pengennya seperti apa? Seperti tadi misalnya jangan membuang sampah di tempat sampah, tidak seperti itu, tapi membuang sampah di tempat sampah begitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu, tapi
membuang sampah ya, contohnya seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang saya bagikan. Jangan lupa tidak di hanya ya. Jangan di kertas sampai disingkat seperti apa. Berdiri saja ya, kertas kotaknya, stikinya, tulisannya berdiri gini. Tuliskan seperti apa. Terus kita nanti berdiri ya. Gitu. Keyakinan kelas ini nanti kita tempelkan itu, kemudian kita bahas mana yang kita setuju bersama. Kalau sudah bisa ditempel di depan. Oke, untuk yang sudah bisa ditempel. Saya bacakan ya. Menjaga ketenangan kelas. Keyakinan kelas kita. Setuju sama betul? Anak-anak harus menjaga ketenangan kelas ya. Menjaga ketenangan kelas. Ya setuju tetap kita taruh sini. Nanti kalau ada yang sama atau tidak setuju, kita bisa keluarkan dari sini ya. Kemudian saling menyayangi sesama teman. Bagaimana? Setuju. Siap. Menjaga hiasan kelas. Setuju. Ya. Kita sudah punya keyakinan, kita laksanakan bareng-bareng. Hiasan kelas yang kita buat bersama, kita jaga juga bersama. Nih, ya. Membuang sampah di tempatnya. Ini membuang sampah di tempat sampah. Sama nama boten. Botennya bedanya di mana? Di tempatnya sama di tempat sampah. Jadi, membuang sampah memang sama-sama di tempatnya. Tapi di tempat yang mana? Ya, di tempat sampah ya. Berarti ini hampir mirip ya. Karena sama. Saya ambil Y sama Y. Sekarang ini. Ya, selanjutnya nak jujur. Nah ini juga jujur sama berarti. Contoh warna tadi. Ya nggak apa-apa. Jadi memang
Sampean ingin anak-anak nanti semuanya jujur ya. Kalau mengerjakan tugas jujur ya, kita tidak contohan ya. Saya bacakan sekali lagi. Ini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan kita patuhi bersama. Tidak hanya sampean ya, saya juga di sini warga kelas kita ini. Kita buat bersama di kelas 5, kita patuhi juga bersama, kita laksanakan bersama ya. Menjaga ketenangan kelas. Yang kedua, saling menyayangi sesama teman. Menjaga hiasan kelas. Wow, ada smile di sini. Oke, sangat senang sekali. Membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang terakhir, jujur. Oke, ini sudah jujur ya. Sepakat kita keyakinan kelas kita. Sepakat? Kemudian tandanya saling sepakat apa? Kita tanda tangani bersama. Saya panggil satu-satu ya. Sebentar, saya lihat sebentar. Ada yang pengen bantu menghias gambar-gambar? Silakan maju, saya contohkan ya. Bentar. Jadi hiasan sedikit-sedikit biar cantik ya. Boleh. Ada yang mau? Gambar. Ya, ada. Mau sini? Oke. Tandanya sepakat kita tanda tangani. Sampai dulu yang menandatangani, kemudian Bu Srinur. Satu-satu ya. Pak Ketua kelas dulu. Mas Ketua kelas. Mas Novan dulu. Pakai apa ya? Ada yang punya spidol? Punya pulpen. Oke, nih. Tanda tangan sama nama yang besar. Sama namanya. Terima kasih. Yang lainnya? Ya, Mas Dewa. Tanda tangannya yang agak besar ya, Mas ya. Lanjutnya siapa? Ya, ada. Naik dulu ya. Sana biar nampak. Ayo Mas Ari. Agak ditekan. Selanjutnya Mbak Dia. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Amel. Yang besar. Terima kasih Mbak Rahel.
Oke, sekarang yang terakhir, Bu Srino ini ada tangan. Wow, besar sekali nih. Ya, inilah anak-anakku keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Sudah kita tanda tangani, berarti sudah siap untuk dilaksanakan, ya? Siap, ya? Siap. Terima kasih sudah membuat bersama-sama dan kita laksanakan bersama-sama. Supaya tetap semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel, kelas 5 SDN 2 Kedung Soko. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut saya sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.